Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad. Teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa bertemu kembali, bisa bertatap muka kembali, bisa berkumpul kembali dalam rangka untuk sama-sama melaksanakan kegiatan rutinitas harian kita, yaitu kegiatan belajar mengajar. Sebelum kita masuk ke materi, kalian mau ngecek semangat teman-teman sekolah di pagi hari itu masih semangat atau enggak sih? Kita ulang. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masih belum semangat? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Masih kurang semangat? Udah istirahat kan? Ya. Udah jajan? Ya. Udah makan? Ya. Sehat? Ya. Gila ya. Kita ulang. Pasti Allahu Akbarnya katakan ini. Allahu Akbar. Paham? Paham. Tapi jangan menjauh ke teman-teman. Oke, kita ulang. Gimana kabar teman-teman? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya teman-teman semuanya masih semangat belajar, masih semangat sekolah. Semoga ini semua mendatangkan kebaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, alhamdulillah hari ini kita masuk ke pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Sebelum kita bahas tentang SKI, ada yang tahu SKI itu apa? Kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan itu Islam itu dimulai sejak kapan? Ada yang tahu? Sejak tahun sebelum Masehi. Sebenarnya teman-teman, sejarah kebudayaan Islam itu bisa kita hitung semenjak Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan. Cuma memang sejarah kebudayaan Islam itu benar-benar baru adanya ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Nah, teman-teman dirahmati Allah, pembahasan sejarah kebudayaan Islam pada pagi hari ini insya Allah akan kita sampaikan tentang sirah nabawiyah. Tentang sirah itu adalah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya mau tanya, Nabi Muhammad diutus menjadi nabi di umur atau di usia berapa tahun? Berapa? 40 tahun. Berarti selama Nabi Muhammad belum menginjak usianya di 40 tahun, Nabi Muhammad sudah menjadi nabi belum? Belum. Berarti Nabi Muhammad masih menjadi pribadi manusia yang biasa. Cuma bedanya Nabi Muhammad ini memang semenjak dia lahir, ya semenjak dilahirkan di dunia ini khusus dari Allah Subhanahu wa taala, ini manusia yang khusus. Kita bisa baca di surah Nabawiyah bahwasanya Nabi Muhammad, meskipun ya Nabi Muhammad itu dulu dilahirkan mungkin oleh orang tua yang biasa-biasa saja, tapi kalau kita baca surah Nabawiyah, tahu nama ayahnya Nabi Muhammad siapa? Ayah Nabi Muhammad siapa? Ibunya Nabi Muhammad siapa? Nah, Abdullah dan Siti Aminah ini, meskipun dulu Nabi Muhammad belum diutus sebagai seorang nabi, tapi dikisahkan di dalam sirah bahwasanya Abdullah dan Siti Aminah ini adalah manusia yang baik. Makanya pernah nggak teman-teman dengar pertanyaan agamanya orang tua Nabi Muhammad siapa sih? Kan Nabi Muhammad belum diutus nih sebagai nabi, ya kan? Berarti kan masih ajarannya Nabi siapa? Sebelum Nabi Muhammad Nabi siapa? Nabi Isa alaihi salam. Nah, apakah dulu orang tuanya Nabi Muhammad ini seorang Kristen kah? Seorang Yahudi kah? Atau seorang Muslim kah? Pernah nggak dengar pertanyaan kayak gitu? Atau pertanyaan
Nabi Muhammad orang tuanya masuk surga atau masuk neraka sih? Kan Nabi Muhammad kan belum diutus gitu kan, sebagai Nabi. Lantas orang tuanya ini agamanya apa? Pernah nggak dengar pertanyaan ini? Pernah nggak? Nah, maka teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita ambil garis lurusnya, ketika seorang anak itu baik, ya insya Allah orang tuanya juga baik. Karena pernah dengar pepatah, buah nggak akan jatuh jauh dari pohon. Artinya apa? Yang namanya buah berarti ibaratkan kita seorang anak. Pohon itu ibaratkan orang buah. Buah yang jatuh itu buah mangga misalkan yang jatuh itu nggak akan jatuh di pohon jeruk, nggak akan jatuh di pohon apel, nggak bakal jatuh di pohon rambutan. Ketika mangga jatuh pasti dia jatuhnya di dekat pohon mangga. Begitupun dengan manusia. Bagaimanapun anaknya, maka insya Allah selagi anaknya itu baik, orang tuanya juga baik. Maka begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Maka teman-teman, kalau kita baca sirah Nabawiyah, itu dijelaskan bahwasanya meskipun dulu Nabi Muhammad belum diutus sebagai nabi, ya belum diutus sebagai nabi, tapi Aminah dan Abdullah itu sudah memiliki kepribadian yang baik. Bahkan juga silsilah keluarganya, nasabnya itu disebutkan dia itu dari suku Quraisy yang paling mulia pada zamannya. Nah, banyak juga yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad itu sebelum dia diutus sebagai nabi itu memang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dijaga. Dulu pas Nabi Muhammad sedang bermain, pas masih zamannya anak-anak nih, masih zamannya kita, Nabi Muhammad itu sedang bermain dengan teman-temannya. Tiba-tiba datang malaikat Jibril yang bersosokan seorang manusia. Malaikat Jibril datang kemudian menculik Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan malaikat Jibril? Dibelek dadanya, diambil hatinya, kemudian dicuci dengan menggunakan air zam-zam. Kenapa? Gunanya untuk apa? Tahu hati? Kata Nabi Muhammad, hati ini ibaratkan seorang raja. Ketika hati kita bersih, maka semuanya kepribadian kita akan bersih. Tapi ketika hati kita kotor, maka kepribadian kita sebagai manusia juga akan kotor. Maka Nabi Muhammad ketika sejak kecil itu diambil hatinya oleh malaikat Jibril, kemudian dicuci menggunakan air zam-zam. Untuk apa? Untuk agar hatinya Nabi Muhammad itu sejak kecil sudah terjaga dari yang namanya hasad, dari yang namanya dengki, dari yang namanya sombong, dan dari yang namanya perilaku yang tidak baik. Nih Nabi Muhammad. Kemudian ketika masa remaja, Nabi Muhammad juga pas di masa-masa remaja itu ketika banyak orang-orang di Arab Saudi itu mungkin tidak mengindahkan amanah, suka berbohong, tidak menjalankan amanah, ketika dia diamanahi, dia mengingkari, ketika dia berkata, dia berdusta. Tapi Nabi Muhammad semenjak dia remaja itu sudah menjaga amanah. Makanya pernah dengar nggak Nabi Muhammad dijuluki sebagai apa? Al-Amin. Al-Amin itu artinya apa? Dapat dipercaya. Makanya dulu ketika di zamannya Nabi Muhammad itu ada perselisihan, ada problematika, ada masalah-masalah, yang ditunjuk sebagai hakim itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Meskipun apa? Meskipun Nabi Muhammad dulu usianya masih muda. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad itu adalah orang yang tabligh, orang yang sidik, tabligh, apalagi fatonah dan amanah. Nabi Muhammad itu sejak remaja, sejak kecil sudah memiliki kepribadian yang jujur, yang baik, kemudian amanah atas apa yang diamanahi kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kita bisa mengambil pelajaran sejarah kebudayaan
kebudayaan agama Islam itu dibawa dan disampaikan oleh manusia yang paling agung. Ya nggak? Iya nggak? Ya. Karena kenapa? Perhatikan, Nabi Muhammad juga itu kan berkaitan dengan Al-Quran. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu pasti dia mulia. Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya. Kalau nggak percaya kita perhatikan. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya sebagai apa? Menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu. Mencabut nyawa. Malaikat Israel. Menyampaikan wahyu siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat Jibril itu sebagai Ruhul Qudus, sebagai sebaik-baiknya malaikat. Kemudian Nabi Muhammad tahu? Nabi Muhammad siapa? Nabi siapa? Nabi terakhir. Nabi Muhammad adalah manusia yang menerima wahyu dari malaikat Jibril. Maka Nabi Muhammad ini dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya manusia. Umat muslim yang disampaikan wahyu Al-Quran kepada umat muslim. Di dalam Al-Quran surah Al-Imran itu disebutkan bahwasanya kita ini untung khairu ummah. Kalian ini adalah sebaik-baik umat. Kenapa? Karena kita ini diturunkan kepada kita ini Al-Quran. Maka teman-teman, sejarah kebudayaan Islam dari pelajaran sirah Nabi Muhammad SAW ini adalah sejarah yang paling penting yang perlu kita ketahui. Jangan sampai kita mengaku sebagai muslim, jangan sampai kita mengaku sebagai Islam, jangan sampai ketika kita punya KTP, di situ KTP kita bertuliskan agamanya Islam, tapi kita nggak tahu Nabi Muhammad itu siapa. Kita nggak tahu ayahnya Nabi Muhammad itu siapa. Kita nggak tahu ibunya Nabi Muhammad itu siapa. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, mumpung kita masih muda, masih dalam proses belajar mengajar, ayo kita sama-sama gali sejarah kebudayaan Islam. Agar apa? Agar nanti kelak misalkan kita di akhirat kemudian ketemu dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sudah panggil sama kita. Karena kenapa? Nanti di akhirat itu tidak akan ada penolong kecuali Nabi Muhammad SAW. Orang tua kita bisa menolong? Enggak. Kemudian apa lagi? Keluarga kita bisa nolong? Bisa. Kakak kita bisa nolong? Adik kita bisa nolong? Enggak. Yang bisa menolong kita nanti untuk diringankan beban kita di hari kiamat itu salah satu Nabi Muhammad SAW. Maka kalau sekarang kita tidak mengenali Nabi Muhammad, bagaimana nanti Nabi Muhammad mengenali kita? Sampai sini paham? Sampai sini paham? Teman-teman, maka tuh ketika Nabi Muhammad muda, kemudian Nabi Muhammad beranjak dewasa. Nabi Muhammad beranjak dewasa juga sama. Dia sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga kepribadiannya menjadi kepribadian yang lebih baik sampai akhirnya Nabi Muhammad menginjak usia yang 40 tahun. Maka Nabi Muhammad saat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke Gua apa? Gua apa? Gua Hira. Pergi ke Gua Hira untuk apa? Untuk apa? Dia di sana bersemayam. Kemudian tiba-tiba ketika Nabi Muhammad SAW bersemayam, itu datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang ke Nabi Muhammad dudukkan berhadapan dengan malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 apa? Apa? Coba baca bareng-bareng surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. 1, 2, 3.
kepada Nabi Muhammad pertama kali ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Apa kata malaikat Jibril? Iqra ya Muhammad. Bacalah ya Muhammad. Tapi kata Nabi Muhammad apa? Ingat, Nabi Muhammad itu manusia yang dia itu tidak bisa membaca. Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Teman-teman bisa baca? Bisa. Tapi Nabi Muhammad hafal Quran? Maka teman-teman bisa baca? Bisa. Nabi Muhammad aja yang nggak bisa baca, dia bisa hafal Al-Quran. Kita maka yang bisa baca, kalau kita punya keinginan, insya Allah juga kita bisa menghafalkan Al-Quran. Maka teman-teman dalam Allah Subhanahu Wa Taala, ketika malaikat Jibril mengatakan Iqra, bacalah Muhammad, Nabi Muhammad bilang apa? Kalau malaikat Jibril, sesungguhnya aku ini manusia yang ajam. Ajam itu dia tidak bisa mengerti bacaan. Kemudian malaikat Jibril mengatakan lagi, Bismillah, Bismi Rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut namamu, Nabi Muhammad SAW menciptakan. Perhatikan 5 ayat ini yang diturunkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad adalah 5 ayat tentang pengesaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, apa yang diterima Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu merasa menggigil, merasa ketakutan, merasa dia itu terancam. Kemudian ketika setelah Nabi Muhammad menerima wahyu dari malaikat Jibril, Nabi Muhammad pulang ke rumahnya bertemu dengan istrinya. Dia bilang apa sama istrinya? Zamiluni itu artinya selimuti aku. Nah, istrinya saat itu ketika melihat Nabi Muhammad menggigil, ketakutan, siapa namanya? Khadijah, istrinya Nabi Muhammad, itu tidak langsung bertanya-tanya, kamu kenapa di rumah harus ngapain, di luar harus ngapain aja, dan lain-lain sebagainya. Tapi ketika Nabi Muhammad mengatakan Zamiluni, selimuti aku, maka Siti Khadijah langsung mengambil selimut untuk menyelimuti Nabi Muhammad. Maka ini pentingnya peran bagi seorang istri, bagi seorang wanita. Wanita itu harus jangan peka itu lawan dari kata peka. Kalau peka itu dia perhatian, tahu apa yang diinginkan. Tapi kalau pekok itu dia nggak peduli, bodoh amat. Nah, maka ini pelajaran penting dari Nabi Muhammad dan Siti Khadijah ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali. Hal yang pertama kali harus dilakukan adalah ketika seorang memiliki support system itu apa? Penyemangat. Maka penyemangat itu harus dilihat harus perhatian gitu kepada dirinya. Nah, teman-teman lihat dari pelajaran Nabi Muhammad SAW ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya sejarah kebudayaan Islam itu sangat penting untuk kita ketahui. Karena ketika kita tidak mengetahui sejarah kebudayaan Islam, kita tidak mengetahui siapa sih yang membawa ajaran agama Islam, maka bisa jadi kita juga tidak dikenal oleh manusia yang paling agung, manusia yang paling baik yang membawa ajaran agama Islam. Sampai sini paham teman-teman? Oke. Untuk menutup sesi ini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan tutup tangan. Siapa Sarina? Ya silakan. Ya, tadi sudah kita jelaskan ya. Pelajaran SKI itu sangat penting sekali di dalam pendidikan agama Islam. Karena dalam mempelajari agama Islam, kita tidak akan bisa mampu sempurna, kita tidak akan bisa mampu secara apa memahami pelajaran agama Islam tanpa kita tahu dulu nih dasarnya dari mana sejarahnya. Karena ada pepatah mengatakan apa? Kita tuh harus tahu dulu asal muasal dari sesuatu. Tidak akan ada asap kalau nggak ada api. Kenapa ada asap? Karena pasti ada api.
api. Maka untuk mempelajari agama Islam itu juga kita harus penting sekali mempelajari sejarah kebudayaannya. Agar apa? Agar pelajaran agama Islam ini kita bisa mampu secara bisa mampu secara utuh memahami tentang sejarah agama Islam. Paham sampai ini? Ada lagi? Satu lagi? Silakan. Ya. Kenapa setelah Nabi Muhammad itu wafat, kepemimpinan Islam itu diganti dengan khalifah? Nah, teman-teman, Nabi Muhammad pernah berkata bahwasanya ketika kalian sedang melakukan sebuah perjalanan, itu kalian harus memilih satu pemimpin. Nah, kita seluruh umat muslim ini sejatinya adalah seorang musafir yang sedang melakukan sebuah perjalanan. Perjalanan kemana? Perjalanan menuju alam akhirat. Maka dalam perjalanan tersebut kita harus memiliki seorang pemimpin. Ketika kita memiliki perjalanan tapi kita tidak punya satu orang pemimpin, maka perjalanan kita bisa jadi tidak akan sampai kepada tujuan. Maka ketika Nabi Muhammad SAW wafat, wasiat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW saat itu adalah Nabi Muhammad memilih beberapa orang kandidat untuk dijadikan penggantinya Nabi Muhammad, untuk menggantikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin muslim. Di antaranya ada siapa aja? Ada Abu Bakar, ada Umar, kemudian ada Umayyah bin Abi Sufyan, ada Ali bin Abi Thalib dan lain-lain sebagainya. Tapi ketika bermusyawarah, yang dipilih oleh kaum muslimin adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama setelah wafat Nabi Muhammad? Karena Abu Bakar As-Siddiq selain dia yang paling tua di kalangan umat muslim saat itu, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama kali mengakui bahwasanya Muhammad itu adalah seorang nabi. Abu Bakar As-Siddiq juga adalah salah satu orang yang menjadi as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun al-awwalun itu adalah orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Bayangin, dulu ketika Nabi Muhammad berdakwah, dia katakan, aku ini adalah Nabi Muhammad, aku ini adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi. Kalau teman-teman sekarang ada di zaman seperti itu ya, tiba-tiba ada orang yang mengatakan, aku ini nabi, aku ini rasul yang diutus oleh Tuhan, yang diutus oleh Allah. Kira-kira teman-teman langsung percaya atau enggak? Langsung percaya atau enggak? Tapi dulu Abu Bakar As-Siddiq, ketika Nabi Muhammad mengatakan seperti itu, Abu Bakar As-Siddiq percaya bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa di belakang gelarnya Abu Bakar itu dikatakan apa? As-Siddiq. As-Siddiq artinya apa? As-Siddiq jujur. As-Siddiq itu artinya jujur. Karena kenapa? Dia Abu Bakar As-Siddiq ini berani membenarkan yang baik dan berani menyalahkan yang salah. Maka Abu Bakar As-Siddiq dikatakan sebagai As-Siddiq. Maka teman-teman, penting bagi kita umat muslim itu memilih salah satu seorang untuk menjadi pemimpin. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW wafat, itu dibentuklah kekhalifahan. Khalifah itu artinya wakil Nabi Muhammad dalam menjalankan, menyebarkan, kemudian mendakwahkan agama Islam di muka bumi. Sampai sini paham? Paham? Oke, maka teman-teman dirahmati Allah, kesimpulan dari pembahasan kita tentang pelajaran sejarah kebudayaan Islam di pagi hari ini, yaitu yang pertama, kita sebagai umat muslim harus benar-benar paham betul bagaimana sejarah kebudayaan Islam. Karena kenapa? Kita tidak akan sampai kepada pendidikan yang baik, pendidikan yang lengkap, pendidikan yang utuh tentang agama Islam tanpa kita
didasari dengan pengetahuan sejarah agama Islam. Yang kedua, kita juga penting mengetahui bahwasanya siapa sih Nabi Muhammad, apa sih perannya Nabi Muhammad bagi kita umat Muslim. Kalau saja kita tidak mengenal siapa yang Nabi Muhammad, lantas bagaimana bisa Nabi Muhammad nanti mengenal kita sebagai Tuhan? Oke, sampai sini paham? Ada pertanyaan lagi? Cukup? Jelas? Terakhir sebelum kita tutup, saya mau ngecek lagi teman-teman semangatnya. Nanti kita ulang ketika teman-teman saya bilang gimana kabar teman-teman, silakan teman-teman jawab. Gimana kabar teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Belum masih semangat, ini masih ada tidur-tiduran, masih ada goyang-goyangan. Kurang, suaranya kencang. Gimana kabar teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatian kerjasamanya. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah wawasan kita dan bisa menambah ilmu kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.